Halo, selamat sore Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mana pada saat ini sedang terjadi banjir di Kecamatan Tempe ini, khususnya di Kelurahan Laelo yang berada di pesisir sungai. Banjir di pesisir sungai, yang mana kelurahan ini juga berada di pesisir Danau Tempe. Banjir yang terjadi ini akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sudah 2 hari ini, sejak Senin pagi hingga Selasa pada saat ini masih terus diguyur hujan. Selain itu, air kiriman dari Kabupaten Sopeng juga telah tiba. Masyarakat pun memanfaatkan perahu untuk tetap melanjutkan aktivitasnya. Diangkat saja. Iya, ayo, diangkat dulu. Ayo. Oh, kalau diangkat, nggak bisa nih, pakai gerobak. Selain di Kecamatan Tempe, banjir juga terjadi di Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Ari Mariadi, jurnalis Tribun Timur. Yang hari ini Tribuners, saya sedang berada di Jalan Yusuf bin Ngawing. Di jalan ini banjir masih mengendangi jalan ini, nyaris setinggi lutut. Ini dia Tribuners, airnya Tribuners, ini dia tinggi sini Tribuners. Ini ya. Ini di Jalan Yusuf Ngawing, di depan sana Jalan AP Petarani. Di titik ini memang sering terjadi banjir. Bahkan di jalan ini terletak di depan rumah jabatan Wakil Gubernur Sulsel. Di titik ini sampai siang hari ini masih tergenang banjir. Setengah lutut orang dewasa Tribuners. Ini kita di depan rumah jabatan Gubernur Sulsel. Tak banyak pantauan di lokasi ini, tak banyak kendaraan yang berani melintas. Itu dia, bahkan di depan ada mobil mini, mobil Brio sepertinya ini hendak melintas. Itu juga mobil truk. Sejumlah motor nekat untuk melintas. Ini dia, rata-rata motor tinggi. Ini juga mobil box, mobil kampas. Entrepreneur, selamat siang. Saat ini saya melaporkan kondisi Jalan Poros Baru, tepatnya di Kelurahan Tanggalasi, Kecamatan Lalusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi banjir di sini meluap ke jalan raya Kelurahan Tanggalasi.
jalan tetap bisa dilalui baik oleh roda 2 maupun roda 4. Jadi ini tempatnya di depan SPBU Tangkelas. Beginilah kondisinya teman-teman. Jadi air meluap di jalan raya ini setinggi mata kaki, sehingga kendaraan roda 2 ataupun roda 4 masih bisa melalui jalur ini. Maju dulu, saya 5 menit. Untuk mengurangi risiko genangan air, warga membuka akan menjebol
Yes. Coba berjalan lagi. Tribuners, kembali lagi dengan saya Nurul Hidayah. Sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terendam banjir. Nah, salah satunya ini berlokasi di Jalan Cemara, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tribuners. Ketinggian air ini sekitar banjir ini terjadi akibat intensitas hujan yang terus mengguyur kota Maros, maksud saya Kabupaten Maros selama 2 hari 2 malam. Bisa kita lihat ini beberapa untuk wilayah pemukiman warga ini, ketinggian air bahkan hingga mencapai paha orang dewasa. Hanya saja untuk di sekitar jalanan ini masih sekitar 30 cm. Saat ini di Kabupaten Maros sendiri masih terus turun hujan. Nah, diperkirakan air masih akan terus debit air masih akan terus meningkat. Ini juga merupakan salah satu titik yang memang cukup
harus waspada terhadap banjir karena berlokasi sangat dekat dengan Sungai Maros. Ini rumah warga Tribuners. Bahkan beberapa anak sekolah pun harus berjalan kaki menembus banjir dari sana. Bagi pengendara yang melintasi jalan ini diminta untuk berhati-hati karena kita lihat ketinggian air ini cukup merasakan. Nah, ketinggian air ini banjir baru sampai di sini Tribuners. Ini adalah titik terakhir banjir dan semakin ke sana ketinggian air semakin dalam. Oke Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Jalan Lontara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Aminah. Dan Tribuners, saat ini saya sedang berada di perumahan Citra Garden, Kabupaten Goa, tepat di Jalan Yusuf Bauti, Manggarupi. Nah Tribuners, di perumahan Citra Garden ini juga nampak dikepung banjir setelah 3 hari berturut-turut Kabupaten Goa dan juga Makassar dan sekitarnya diguyur hujan. Nah sekarang saya ada di perumahan Citra Garden dan sedang ingin melewati banjir atau genangan yang ada di sini. Genangannya setinggi lutut. Terlihat tidak ada aktivitas warga perumahan di sini. Beberapa dari mereka mungkin yang memilih untuk mengungsi di rumah keluarga, beberapa juga memilih untuk tinggal di rumah masing-masing. Beginilah kondisinya. Memang beberapa rumah warga yang tidak tinggi sudah masuk air ke dalam rumah. Jadi oke. Nah, di sini cukup tinggi Tribuners. Beberapa warga di rumah masing-masing sudah melakukan pembersihan dan juga mengamankan barang-barang berharga mereka.
Jadi diharap untuk seluruh warga Kabupaten Goa, Makassar dan sekitarnya untuk berhati-hati dan tetap waspada karena saat ini hujan masih turun dan air pun belum surut-surut. Meskipun intensitas hujan saat ini sudah mulai rendah. Semoga genangan ini segera surut agar warga bisa kembali beraktivitas. Gimana penurunannya di sini? Ada lubang di sini? Tidak ada lubang, tapi ada turunan langsung. Oh, iya. Be tingginya. Ini tidak di sini begini. Lurus ke. Ini bahaya lagi. Kami lupa sendal tak di sana tuh berpagi. Oke. Be sampai paha. Ya. Tribuners, di sini agak sedikit tinggi. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Aminah. Dan Tribuners, saat ini saya sedang berada di perumahan Citra Garden Kabupaten Goa, tepat di Jalan Yusuf Bauti, Manggarupi. Nah Tribuners, di perumahan Citra Garden ini juga nampak dikepung banjir setelah 3 hari berturut-turut Kabupaten Goa dan juga Makassar dan sekitarnya diguyur hujan. Nah sekarang saya ada di perumahan Citra Garden dan sedang ingin melewati banjir atau genangan yang ada di sini. Genangannya setinggi lutut. Terlihat tidak ada aktivitas warga perumahan di sini. Beberapa dari mereka mungkin yang memilih untuk mengungsi di rumah keluarga, beberapa juga memilih untuk tinggal di rumah masing-masing. Beginilah kondisinya. Memang beberapa rumah warga yang tidak tinggi ya, tidak tinggi, sudah masuk air ke dalam rumah. Jadi, oke. Nah, di sini cukup tinggi Tribuners. Beberapa warga di rumah masing-masing sudah melakukan pembersihan dan juga mengamankan barang-barang berharga mereka. Jadi diharap untuk seluruh warga Kabupaten Goa, Makassar dan sekitarnya untuk berhati-hati dan tetap waspada karena saat ini hujan masih turun dan air pun belum surut-surut. Meskipun intensitas hujan saat ini sudah mulai rendah. Semoga genangan ini segera surut
agar warga bisa kembali beraktivitas. Gimana penurunannya di sini? Ada lubang di sini? Tidak ada lubang, tapi ada turunan langsung. Oh iya. Be tingginya. Ini tidak di sini begini. Lurus ke. Waduh. Bahaya lagi. Kami lupa sendal tak di sana tuh berpagi. Oke. Be sampai paha. Ya. Tribuners, di sini agak sedikit tinggi. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Adiaksa. Jalan Adiaksa banjir parah. Ya, dari Pasar Segar menuju Pulang CPDW, jalan kaki pulang balik. Daripada saya nggak mau pot sebenarnya, mau harus sampai dulu.
deh, gila. Kira dulu kadi laurao. Betul lah dong. Hah? Betul lah dong. Nanti kan. Sementara itu, saudara, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sopeng membuat sejumlah sungai meluap pada Senin hari ini. Akibatnya ada setidaknya 2 rumah panggung yang hanyut dan hancur terbawa arus banjir di Kelurahan Ombo, Kecamatan Lalabata. Rumah panggung tersebut adalah milik Laupe dan juga Herman. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya ada wartawan dari Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Hardiansyah. Halo, selamat sore rekan Mila. Selamat sore Hardiansyah, silakan dengan laporan Anda untuk kondisi terkini banjir di Kabupaten Sopeng. Seperti apa pantauan Anda? Ya, saat ini seperti bahwa hujan yang mengguyur Kabupaten Sopeng sejak Minggu sore hingga Senin pagi tadi mengakibatkan beberapa sungai meluap di Kabupaten Sopeng seperti Sungai Padengan, Sungai Lawo, Sungai Belo, dan Sungai Cabues. Hal itu menyebabkan 2 rumah warga di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, hanyut terbawa arus sungai dan rusak bersama seluruh listrik perabotnya. Rumah tersebut adalah milik seorang warga bernama Laupe dan Herman. Sementara dikabarkan juga bahwa ada 1 rumah warga yang rusak akibat banjir yang menerjang Kabupaten Sopeng pada pagi tadi. Hardiansyah, berdasarkan informasi, adakah korban jiwa? Kemudian apa dampak dari banjir ini? Bisa Anda informasikan? Dilaporkan bahwa meskipun ada 2 rumah warga yang hanyut terbawa bersama seluruh perabotannya, namun dikabarkan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa pagi tadi. Namun selain itu, dampak dari banjir ini tercatat bahwa ada 4 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, yaitu Kecamatan Lalabata, Kecamatan Gandra, Kecamatan Dondri-Dondri, dan Kecamatan Marioriawa. Sejumlah infrastruktur jalan pun juga sempat terendam dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun informasi baru saja yang diterima dari Kapolres Sopeng bahwa ruas jalan yang sempat tidak bisa dilalui kendaraan tadi, sore ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Selain itu, ada selain area pemukiman warga yang saat ini masih terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sopeng, ada juga area persawahan warga yang tak luput pada terjangan banjir ini. Juga fasilitas umum, fasilitas perkantoran milik pemerintah Kabupaten Sopeng juga terdampak banjir, namun untuk jumlah pastinya masih dalam pendataan pihak BPBD Kabupaten Sopeng. Seperti itu, rekan. Hardiansyah, sejauh ini upaya dari pemerintah setelah adanya banjir besar ini seperti apa? Hardiansyah. Upaya pemerintah Kabupaten Sopeng saat ini selain untuk mengevakuasi warga yang sejauh ini upaya pemerintah Kabupaten Sopeng saat banjir yang terjadi saat ini selain yang terdampak banjir khususnya bagi warga yang rumahnya hanyut, BPBD Kabupaten Sopeng juga telah mengerahkan tim penanggulangan bencana Kabupaten Sopeng untuk melakukan asesmen di. Selain itu, BPBD juga telah membentuk posko penanggulangan bencana dan telah melaporkan kejadian ini ke BND Pusat, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan baru saja mendrop bantuan darurat seperti pangan, kebutuhan bayi, dan selimut bagi warga yang terdampak banjir di Kabupaten Sopeng.
Oke, terima kasih banyak Hardiansyah Abdi Gunawan, wartawan Tribun Timur, atas laporan Anda terkait banjir yang terjadi di Sopeng. Selamat bertugas kembali Hardiansyah. Wabarakatuh. Nah, selamat siang. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap melaporkan situasi arus lalin Jalan Poros Sidrap Pare menuju Makassar pada hari Selasa tanggal 7 tahun 2021 pukul 11.30. Dapat kita lihat bahwa situasi arus lalin agak lambat dan mengimbau kepada seluruh pengendara atau pengguna jalan Dah lagi mirip deh kak. sudah pelan-pelan kok. Sini gue pen. Irawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Darmawan, mengungkapkan, perkembangan kondisi dinamikan atmosfer terkini menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas monsun Asia. Fenomena itu dapat menyebabkan pembahan massa udara basah, pola pertemuan massa udara konvergensi, dari Laut Jawa hingga Sulawesi, sehingga meningkatkan anomali suhu muka laut di wilayah Selat Makassar, Teluk Bon. Kondisi tersebut meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah Sulawesi Selatan selama 3 hari ke depan tertanggal 5 hingga Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021, ungkap Darmawan. Dia merinci, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat meliputi Kabupaten Pinrang, Baru, Pangkep dan Kepulauan, Maros, Goa, Takalar, Kota Makassar dan Parepare. Sedangkan untuk wilayah tengah meliputi Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Tanah Toraja. Potensi angin kencang di pesisir barat, selatan, dan utara Sulawesi Selatan. Masyarakat juga diimbau mewaspadai gelombang tinggi di perairan sekitar Sulawesi Selatan dengan ketinggian 1,25 hingga 6 meter, kata Darmawan. Gelombang tinggi 1 meter hingga 2,5 meter, lanjut Darmawan, terjadi di perairan Pangkep, Teluk Bon bagian utara, Teluk Bon bagian selatan, perairan timur Kepulauan Selayar, Laut Flores perairan Pulau Bonerate hingga Kalautoa bagian utara dan bagian selatan. Gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter terjadi di perairan Parepare, perairan Spermonde Pangkep bagian barat, perairan Spermonde Makassar, perairan barat Kepulauan Selayar dan perairan Sabalana. Sedangkan tinggi gelombang 4 hingga 6 meter terjadi di Selat Makassar bagian selatan, lanjut Darmawan. Tribuners, selalu waspadai ya.
sempat mogok tadi motornya? Ya mogok. Di mana tepatnya, Pak? Apa sih? Itu masuk air atau gimana, Pak? Udah kendaraan sini jalan sini. Oh, nyala sih. Ini sudah sering begini, Pak. Banjir di sini sudah sering. Iya, yang penting hujan deras ini banjir. Pak, harapannya gimana, Pak? Harapannya ke pemerintah supaya ini tidak terulang begitu banjirnya. Ya dari dulu begini. Sudah lama ini, yang penting hujan deras pasti jalan di sini. Pasti banjir deh. Iya. Putih jadi. Ada yang buntu mungkin salurannya. Iya, salurannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kau nak buat apa? La ilaha illallah. Sampai